Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Mistis. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Dongeng Mistis agar saya selalu semangat membuat konten cerita-cerita mistis untuk menemani kalian semua. Dan tak lupa saya doakan agar kalian semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk cerita kali ini adalah lanjutan dari cerita yang pernah saya bacakan, yaitu Pasar Gaib. Bagi kalian yang belum menonton videonya, silahkan cek videonya agar tidak gagal paham. Oke, mungkin langsung saja ke ceritanya. Tatapanku tetap fokus pada kedua sosok itu saja, sementara orang-orang yang berkerumunan kuacukan saja. Ya, karena mereka bukan objek menarikku. Karena aku yakin mereka hanyalah ilusi semata, sedangkan dalangnya adalah salah satu dari kedua sosok tersebut. Kemudian sosok yang lain mendekat. Kisana, kamu mau mencoba yang ini? Enggak, Pak. Saya enggak punya barang untuk ditukar. Sosok itu membuka bajunya dan terlihat banyak batu-batu yang bercahaya yang menempel di dadanya. Baju zaman dulu itu kayak baju kesenian daerah. Ya, memang baju zaman kerajaan. Ini jenis apaan lagi dalam hati saya? Saya membungkukkan badan dan mengambil sehelai daun. Kenapa aku mengambil daun? Karena seperti di film horor, jin ngasih barang palingan juga barangnya jadi daun. Jadi sekalian aja ku kasih daun juga itu jin. Lagi pula aku gak nyimpen barang gituan. Kemudian kupilih salah satu dari batu yang bercahaya di dadanya. Lalu kutukar dengan daun. Pak, saya pilih yang ini, tapi saya hanya punya satu ini. Silahkan Kisana ambil dan pilih saja sendiri. Ada yang aneh pada saat itu. Semakin ku berbaur dengan ilusiku, maka semakin dalam aku larut dalam dunianya. Seolah-olah aku benar-benar berada di alam mereka. Berada di area mereka, dan itu terlihat seperti di siang hari, yang pada dasarnya aku datang ke sana tengah malam hari. Waduh, gak bisa balik, bahaya nih dalam hati. Tapi aku gak kehabisan ide. Aku gigitlah tanganku agar aku tersadar dan terlepas dari rasa halusinasi. Tak lama pandangan sekitar pun mulai gelap, yang berarti aku kembali sadar. Andai telat sedikit saja, sudah pasti mereka mengajakku ke alamnya. Kemudian kulangkahkan kakiku menuju ke rumah karena takut terjadi sesuatu di sana, dan kusadari rasa penasaranku untuk esok hari. Lalu soal batu akik yang aku pilih tadi sudah kubuang di alam mereka. Dengan sengaja kulepaskan genggamanku. Aku berniat untuk ke sana lagi karena hanya ingin tahu apa tujuan kedua sosok itu.
Dari sini aku bisa mengambil kesimpulan bahwa tempat tersebut hanya dihuni beberapa makhluk saja. Sedangkan sosok-sosok jin yang menyerupai manusia itu hanyalah ilusi semata. Hanya jin yang berkekuatan besar yang bisa memanipulasi pandangan manusia. Tapi ada juga tempat yang sama seperti itu, yang dihuni berbagai makhluk berkerumunan, layaknya pasar gaib. Beberapa hari kemudian nyoba ke sana lagi, tapi kali ini memanggilnya bukan Kisanak lagi, melainkan kakak. Soalnya udah beda makhluk. Di hari berikutnya, aku disuguhi oleh beberapa sosok dengan raut wajah keriput rada tua. Lumayan seram juga, namun berpostur tubuh kecil dan itu bergerombol. Mirip tuyul tapi bukan tuyul. Kalau aku menyebutnya sih kurcaci, seperti di film-film. Aslinya nggak pendek, cuma agak sedikit membungkuk kalau jalan. Susah jelasinnya, tapi ya begitu sekiranya. Kalau ngomong kayak tikus curut. Berisik karena memang mereka suka bergerombol. Ya, karena jenis-jenis aneh seperti itu biasanya ada di daerah dataran tinggi atau di pegunungan. Langkah awal sudah disuguhi sosok seperti itu dengan cara mengumpat dan suara berbisik-bisik sambil mengamatiku. Mau pulang udah nanggung jalan ke sana, tapi kalau dilanjutkan takut kenapa-napa. Aku mikirnya mungkin orang kerdil itu yang nyamar jadi manusia, yang seolah seperti berjualan atau sedang barter barang kemarin. Sesampainya di sekolahan, sepi, sunyi, senyap, dan gelap. Hanya suara serangga yang menemani malamku. Suara sosok kerdil pun sudah tidak terdengar. Pasti ada yang mau ngingetin nih dalam hati. Hanya bermodalkan senter dan sebatang kayu untuk berjaga-jaga sambil mengamati tong biru besar, dan ada juga sumur tua yang tak terpakai, jaraknya tak jauh dari sekolahan. Gak lama kemudian datang orang dengan baju lusuh duduk di pinggir gawang. Ini orang gila apa jin? Malam begini kok keluyuran? Dalam hati, deketin jangan, deketin jangan. Lalu ku senter mukanya dari kejauhan, sambil perlahan ku dekati. Lebih serem ketemu orang gila dibanding jin. Kalau orang gila ngamuk kan bahaya, bisa main fisik. Aku malah ngarepin itu orang di tubuhnya ada darahnya. Kalau ada darahnya, berarti itu jin. Kalau nggak ada darahnya, mending pulang ke rumah. Dan harapanku benar. Di samping mukanya ada borok, setengah mukanya hancur. Bagian tubuhnya juga penuh luka menengah. Ini Korin. Syukur deh bukan orang gila. Paling yang gila ya aku, malam-malam keluyuran nyari demit. Tolong saya mas, tangan saya gak ada. Tolong saya mas, saya kesepian. Tolong saya mas, carikan tubuh saya yang hilang. Nyusahin amat hidup lu sih, dalam hati. Sosok itu kemudian berdiri. Gak usah deket-deket, bukan muhrim. Dah, diam-diam saja di situ. Aslinya takut, tapi ya mau gimana lagi. Rasa kasihanku muncul dengan sendirinya, karena aku gak tegaan orangnya.
Iya, nanti saya doain mas. Tapi nggak usah ngikutin ya. Saya janji bakal doain. Nggak bisa nyariin tubuh mas yang hilang. Itu adalah Korin nyasar di sini apa gimana? Aku juga nggak tahu. Apa memang udah lama di sana? Pas lagi liatin Korin, ada 2 bola api yang menyala di dekat tong biru. Nah, itu gundinya baru nongol. Tak lama datang lagi beberapa sosok dari yang wujudnya kecil sampai yang wujudnya segede pohon kelapa. Mampus dah gua, ucap dalam hati. Oke, terima kasih. Mungkin cerita yang ini sampai di sini. Kita lanjut di cerita yang berikutnya. Ini masih ada part berikutnya. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan cerita-cerita dari dongeng mistis ini. Oke, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya ya, agar channel dongeng mistis ini dapat terus berkembang. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.